Jadi pagi ini kita akan membahas mengenai banking sektor. Ini ada update untuk bulan Juni. Jadi kalau kita melihat di sini, ini loan growth ini kembali melambat di bulan Juni. Ini angkanya cukup signifikan dibanding bulan Mei. Jadi kalau Mei itu masih naik 9,4%, sedangkan Juni itu udah naiknya itu turun menjadi 7,8%. Jadi ini kita melihat ada beberapa alasan. Yang pertama itu high base di bulan Juni tahun lalu. Kita tahu bahwa bulan Juni tahun lalu itu ada spike up yang cukup tinggi, khususnya di bulan Juni sendiri itu sekitar 100 triliun. Nah, kemudian yang kedua, ini angka harga komoditas itu mulai normalize, sehingga ini membuat permintaan kredit di sektor mining itu melambat cukup signifikan dibanding tahun lalu. Yang ketiga, ada perlambatan ekonomi global di tahun ini, di mana IMF sendiri itu memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi tahun ini secara global ini turun dari tahun lalu 3,4% ini menjadi 2,8%. Jadi ini cukup berdampak bagi permintaan kredit di sistem perbankan kita. Dan yang terakhir juga masih ada impact dari pandemi dan juga tingginya inflasi, sehingga hal ini membuat purchasing power ini melambat. Kita melihat bahwa beberapa kinerja sektor retail maupun konsumer itu di first half ini agak melambat di bawah perkiraan dari market. Namun kalau yang kita melihat dari sisi PMI manufaktur kita di chart sebelah kanan, ini sebenarnya angkanya masih cukup tinggi, di atas 50 poin, yaitu 52,5. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya manufaktur kita memang sebenarnya masih cukup baik, masih cukup ekspansi. Namun karena adanya perlambatan itu, sepertinya banyak debitur itu mereka melunasi utang mereka dan mereka mengurangi permintaan kredit. Kemudian kalau dari sisi deposit ini juga melambat, ini bahkan lebih rendah dibanding pertumbuhan kredit, di mana deposit ini tumbuh hanya 5,8% di Juni, Mei ini masih 6,6%. Nah, kita melihat current account atau giro dan juga deposito ini melambat, sedangkan saving account atau tabungan itu cukup stabil. Angka LDR kita per Juni itu kembali meningkat menjadi 82,8%. Ini angka tertinggi sejak Oktober 2020. Ini angka di mana ini sejak Oktober 2020 ini angka LDR kita itu terus menurun. Dan angka ini sudah kembali meningkat menjadi 82,8%. Jadi angka ini sudah cukup baik ya, menunjukkan bahwa sebenarnya penyaluran kredit perbankan kita ini sebenarnya sudah cukup meningkat. Kemudian kalau dari sisi suku bunga, ini short term deposit itu yang naik cukup tinggi, di mana ini naik 9 basis point. Sedangkan untuk deposit yang 3 bulan dan 12 bulan ini relatif stabil. Ini kita melihat bahwa sepertinya perbankan ini antisipasi bahwa suku bunga ini akan menurun di masa mendatang. Jadi mereka hanya berani menaikkan suku bunga deposit yang jangka pendek. Kemudian dari sisi lending, ini juga angka lending rate untuk rupiah ini masih naik 19 basis point. Sedangkan untuk yang USD ini relatif stabil. Kita melihat ini sepertinya masih berlangsung repricing dari lending yield kita. Dan juga ada lending mix yang cukup lebih baik, di mana ini angka kredit retail ini meningkat lebih tinggi dibanding kredit corporate. Kemudian kalau kita lihat dari first half result, ini kalau dibandingkan konsensus, ini BCA dan Mandiri ini ada di atas konsensus, sedangkan BNI itu inline. Sedangkan kalau dibandingkan dengan estimate kita, BCA Mandiri itu inline, sedangkan BNI ini agak below. Nah, kita melihat BCA dan Mandiri ini yang paling diuntungkan dengan kenaikan suku bunga. Kita melihat dari baris interest income ini sendiri, kita melihat BCA dan Mandiri itu naiknya sampai di atas 20%. BNI juga naik cukup tinggi, namun ini karena mereka lebih fokus ke top tier corporate loan ini, sehingga kenaikan dari lending yield ini agak sedikit lebih rendah dibanding BCA dan Mandiri. Interest expense kita melihat ini naiknya cukup signifikan di 3 bank ini, namun kita melihat angkanya itu jauh lebih signifikan di bank-bank BUMN seperti Mandiri BNI. Kenapa? Karena mereka mendapat deposit yang cukup banyak di Oktober tahun lalu, di mana ini ada pencairan dana kompensasi subsidi pemerintah. Dan ini maksudnya ke bank-bank BUMN, sehingga ini membuat interest expense mereka naik cukup tinggi. Kemudian satu hal yang cukup menarik juga ini di provision expense.
kita melihat beberapa bank ini sudah mulai mengurangi provision expense cukup signifikan di first half tahun ini. BCA turun 49%, sedangkan BNI turun 29%. Bank Mandiri sendiri masih naik sedikit, sekitar 2%. Ini karena memang ada pembulukan kualitas kredit, khususnya di BUMN karya. Kita melihat sepertinya sih provision expense ini ke depan akan terus melambat. Kenapa? Seperti kita lihat di chart ini, angka restructured loan ini terus-menerus menurun dibanding posisi puncaknya saat pandemi kemarin. Hal ini membuat harusnya beban provisi memang ke depan akan semakin berkurang. Nah, jadi overall kita masih maintain overweight, namun kita melihat ada beberapa tantangan di kedepannya. Ini dengan angka pertumbuhan kredit yang melambat cukup signifikan per Juni, ini BI baru saja menurunkan target pertumbuhan kredit tahun ini. Jadi sebelumnya 10-12%, ini sekarang turun jadi 9-11%. Walaupun demikian, kita masih tetap skeptis angka ini akan bisa dicapai. Kenapa? Karena untuk mencapai pertumbuhan 9% aja, itu bank perlu menumbuhkan kredit sekitar 345 triliun di semester kedua. Angka ini sepertinya sangat sulit untuk dicapai. Nah, kemudian beban provisi ini kita perkirakan akan terus berkurang. Hal ini akan membuat pertumbuhan laba ini akan semakin meningkat di semester kedua tahun ini. Inilah menjadi dasar kenapa kita masih maintain overweight di sektor banking kita. Jadi topik kita masih ada di BCA, target kita di 10.100. Yang kedua Bank Mandiri, target kita di 6.300. Mungkin sekian dari saya, makasih.